pretty lady. Leave me the hell alone. Will. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang diketahui bernama Sonny. Sonny adalah mantan seorang veteran tentara yang sangat berjasa kepada negara Amerika. Akan tetapi, hidup Sonny malah berujung menjadi seorang gelandangan. Pada malam itu, Sonny berlari sekuat tenaga menyelamatkan diri dari sekelompok orang yang ingin menghabisi dirinya. Ternyata mereka semua adalah geng pemburu manusia yang dipimpin oleh seorang bilioner bernama Frank. Frank dan kolega bisnisnya memiliki hobi aneh dan brutal, yaitu berburu manusia, terutama manusia gembel mantan tentara yang tidak memiliki keluarga. Setelah berhasil memburu target mereka, Frank langsung menugaskan tangan kanannya, yaitu Carlos, untuk membakar jenazah Sonny. Untuk menghilangkan jejak bukti, agar pemburuan ilegal mereka malam ini tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Lalu adegan film berpindah pada seminggu kemudian. Lalu kita diperkenalkan dengan Lucy, yang merupakan putri kandung Sonny, gelandangan yang dihabisi oleh kelompok Frank. Lucy berusaha menemukan keberadaan sang ayah, yang diketahui telah menghilang sejak 10 tahun yang lalu. Tepatnya ketika si ayah mengalami kebangkrutan dan berakhir menjadi gembel jalanan. Lucy lantas mendatangi rumah lama mereka yang telah disita oleh pihak bank guna mengambil barang milik ayahnya, yaitu Sonny. Company. Told me I could. Have any idea where he might be? Sepulang dari situ, Lucy singgah dulu di sebuah bar. Pria di samping Lucy ini adalah seorang mantan agen elit khusus yang diketahui bernama John. Thank you. A tragedy. I played that one. Saat hendak meninggalkan bar tersebut, Lucy malah dilecehkan oleh geng preman yang ingin merampok mobil dan dompetnya. Hello, pretty lady. Leave me the hell alone. Will, why don't you do yourself a favor, boy? John yang kebetulan ada di sana, tentu tidak tinggal diam begitu saja, hingga inilah yang ia perbuat. Setelah itu, Lucy dan John pun berkenalan. Lucy mengucapkan terima kasih kepada John karena telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian, Lucy mendatangi kantor polisi untuk melaporkan ayahnya yang hilang. Namun sayangnya, semua aparat polisi di kota ini sedang melakukan demo mogok kerja. Sehingga dapat dipastikan, berkas laporan dari Lucy tidak akan diusut dalam waktu dekat. I think my father will take my report. Busy to do your job. Detektif yang diketahui bernama Sarah ini menyarankan agar Lucy menyewa jasa seorang detektif swasta untuk menemukan ayahnya tersebut. Mendengar saran dari detektif Sarah, Lucy pun teringat dengan John, seorang mantan agen elit khusus yang menyelamatkan nyawanya tadi. Lucy sangat yakin John pasti mau menolongnya dalam mencari keberadaan sang ayah. Di keesokan harinya, Lucy mendatangi tempat kerja John, yaitu di sebuah dermaga. Karena ternyata, sejak pensiun menjadi agen elit khusus, Jack beralih profesi menjadi nelayan untuk menyambung hidup. Like to work for me. Setelah bertemu dengan John, Lucy langsung menyampaikan maksudnya, yaitu meminta bantuan John dalam menemukan ayahnya, yang juga seorang mantan militer, sama seperti John. Lucy bahkan bersedia membayar John sebanyak 2 kali lipat dari gajinya sebagai nelayan. Akan tetapi, John menolak membantu Lucy, sebab ia bukanlah seorang detektif.
obviously can take care. I'm gonna be out of town. Di saat yang bersamaan, John malah dipecat oleh atasannya. Dikarenakan John masih memiliki hutang yang cukup besar kepada atasannya tersebut. John baru diizinkan kembali bekerja apabila hutangnya sudah lunas. Nobody ships out if they're in arrears. Ship out. Karena tidak ada pilihan lain, John pun akhirnya memutuskan bersedia menerima tawaran dari Lucy, yaitu mencari keberadaan ayahnya. Akan tetapi, John meminta bayaran setara dengan gaji seorang detektif swasta, dan Lucy pun setuju. It's Nat. What kind of a name is Chance? So how did you lose? I've got Setelah itu, John pun membawa Lucy menemui sahabatnya yang bernama Rico. Rico juga seorang mantan militer yang berakhir menjadi gelandangan, sama seperti ayah Lucy, yaitu Sonny. Dan tanpa disangka, Rico kenal dengan Sonny, yang bermukim di jalanan pusat kota. So the next best thing. I was over. Thanks, Charles. Detik itu juga, Rico mengajak John dan Lucy menuju ke kawasan tersebut. Namun sesampainya di tempat tujuan, ternyata Sonny sudah tidak berada di sana. Yang ada hanyalah sebuah keranjang yang berisi barang-barang milik Sonny, termasuk lembaran brosur. Ternyata John kenal dengan seseorang yang biasa mempekerjakan para gembel untuk menyebarkan lembaran brosur itu. Saat itu juga, John membawa Lucy menemui orang tersebut yang diketahui bernama Arthur. Setelah bertemu dengan Arthur, John pun langsung bertanya terkait keberadaan ayah Lucy, yaitu Sonny. Pada saat yang sama, Carlos pun datang, sehingga membuat Arthur panik dan ketakutan. Mr. Ford trying to... We're just leaving. John yang ternyata kenal dengan Carlos, ia pun langsung membawa Lucy pergi dari tempat tersebut. John tidak ingin Lucy kenapa-napa, karena ia kenal dengan Carlos yang seorang pembunuh bayaran brutal dan bekerja untuk mafia. Saat hendak pergi dari tempat tersebut, Lucy didatangi oleh seorang detektif, memberitahu terkait Sonny, yaitu ayah Lucy, yang jasadnya sudah ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. What's the problem? It's been I'm sorry, the Ninth Ward. Cation had Polisi telah melakukan autopsi terhadap jenazah ayah Lucy. Dinyatakan bahwa ayah Lucy tewas dalam kebakaran gedung. made from. I was helping her find her daddy. Mengetahui ayahnya telah tiada, tentu Lucy sangat terpukul dan hancur. John yang ternyata sudah mulai jatuh cinta kepada Lucy, ia pun tampak tak tega melihat Lucy menangis. Tell me. Put your hand out, and because he loves you so much. Berpindah ke Arthur, yang dihajar oleh Frank habis-habisan. Ternyata selama ini, Arthurlah yang bertugas mencari target gelandangan untuk diburu oleh kelompok Frank. Namun Arthur melakukan kesalahan, sebab target terakhir yang ia carikan, yaitu Sonny, ternyata memiliki keluarga. Akibat dari kecerobohan Arthur, sekarang pihak kepolisian ikut terlibat dalam kasus kematian Sonny, yang mana hal ini jelas akan memberi dampak buruk terhadap bisnis pemburuan manusia Frank. Berpindah ke John, yang memeriksa berkas kematian ayah Lucy, yaitu Sonny. John merasa ada sedikit kejanggalan perihal laporan kematian Sonny yang dinyatakan tewas karena insiden kebakaran semata. Kecurigaan John tertuju pada dot-tag milik Sonny yang hanya tersisa satu. Padahal dot-tag milik mantan militer seharusnya ada 2 buah, sama seperti punya John sendiri. Detik itu juga, John mendatangi TKP, di mana jasad Sonny ditemukan oleh polisi. Setelah dicari-cari, akhirnya John pun menemukan satu lagi dot-tag milik Sonny, yang sudah dalam kondisi bolong, akibat terkena tembakan peluru. Tak lama berselang, 2 orang polisi datang, dan langsung meringkus John, dan dibawa ke kantor polisi. Mereka mengira, John adalah pelaku yang telah menghabisi Sonny. Namun setelah diselidiki, ternyata ini hanyalah kesalahpahaman saja, dan John pun akhirnya dibebaskan. Kemudian, John memberitahu Lucy, dan juga detektif Sarah, perihal dot-tag milik ayah Lucy, yang sudah dalam kondisi bolong, akibat terkena tembakan peluru. Yang mana itu berarti, ayah Lucy tewas ditembak, kemudian jasadnya dibakar, guna menghilangkan jejak bukti.
Mendengar pengakuan dari John, Sarah langsung mendatangi ruang forensik untuk dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Sonny. Made real slow. But they do turn. You should see a doctor. I hate them. Sebelumnya jasad Sonny sudah diautopsi oleh Dr. Andre. Did you get to take another look at the postmortem? Or you could... Setelah autopsi kedua selesai dilakukan, Dr. Andre langsung pulang ke rumah. Kemudian, ia membakar berkas hasil autopsi tersebut guna menghilangkan jejak bukti. Tak lama berselang, Frank pun datang berkunjung. Di sini akhirnya terungkap kalau Dr. Andre adalah antek-antek Frank, yang juga ikut bergabung di dalam geng berburu manusia yang dipimpin oleh Frank. Dr. Andre dengan kesadaran penuh sengaja memalsukan hasil autopsi Sonny yang sebenarnya tewas karena ditembak. Frank yang tidak ingin kejahatannya terbongkar langsung menugaskan tangan kanannya untuk menghabisi Dr. Andre. Karena Frank khawatir Andre yang mengetahui banyak hal akan membongkar semuanya kepada polisi. Less tropical. Eastern Europe. Lalu pada malam harinya, teman John yaitu Rico, ditawari oleh Frank menjadi target pemburuan geng mereka. Rico setuju menerima tawaran dari Frank karena dibayar $10.000. Bahkan, Rico akan dibayar $10.000 lagi apabila Rico berhasil melewati sungai di hutan. Jika Rico berhasil melewati sungai tersebut, maka Rico akan dibiarkan hidup dan pemburuan otomatis akan dihentikan. Rico cukup percaya diri akan berhasil melewati sungai sebelum sempat ditembak oleh rekan bisnis Frank. Mengingat, Rico adalah mantan militer yang memang sudah terbiasa menghadapi tantangan dari ratusan musuh saat dulu bertugas di Vietnam. Setelah kesepakatan selesai, pemburuan pun akhirnya dimulai. Shadow. You've got a 5-minute head start. Rico lantas berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari geng orang kaya raya brutal yang ingin memburunya untuk dihabisi. Rekan Frank yang bernama Robbie berhasil melumpuhkan Rico. Robbie yang baru pertama kali ikut berburu, dirinya malah tidak tega untuk menghabisi Rico. Tapi Frank terus mendesak Robbie agar segera menghabisi hasil buruannya. Kalau Robbie menolak, maka Robbie lah yang akan dihabisi, sesuai aturan dalam pemburuan ini. Karena tidak ingin mati sia-sia, akhirnya Robbie memberanikan diri untuk segera menghabisi Rico. Akan tetapi, Rico dengan begitu sigap berhasil melumpuhkan Robbie dan segera melarikan diri. Kemudian, Frank pun datang dan langsung menghabisi Robbie yang sudah dalam keadaan sekarat. Kemudian, Frank mengajak seluruh anak buahnya untuk mengejar target mereka, yaitu Rico, untuk dihabisi di tempat. Berpindah ke Rico, yang telah berhasil melarikan diri, menuju ke pusat kota. Rico lantas meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar. Tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang mau membantu Rico, yang hanyalah seorang gelandangan dan suka mengemis meminta uang. Sampai pada akhirnya, Rico hanya bisa pasrah ketika dihabisi oleh kelompok Frank. Kemudian, Carlos menghampiri jasad Rico untuk mengambil uang $10.000 yang sebelumnya diberikan oleh Frank sebagai uang muka. Setibanya di rumah, Frank langsung menugaskan Carlos untuk segera menghabisi Arthur. Sebelum Arthur buka mulut kepada polisi terkait semua kejahatan Frank, Frank juga menugaskan Carlos untuk menghabisi Lucy dan John sebelum mereka bertiga yang lebih dulu meringkus Frank. With the formality of there's always some unhappy little. Di keesokan harinya, polisi menemukan jasad Rico di hutan. Mengetahui sahabat baiknya dihabisi dengan cara yang brutal, tentu John merasa sangat terpukul. John pun sudah bertekad akan menuntut balas atas kematian Rico dan juga ayah Lucy. Kemudian, John membawa detektif Sarah untuk menangkap Arthur dan diinterogasi. Karena John sangat yakin, Arthur mengetahui dalang utama yang menghabisi Rico dan ayah Lucy. Let's pay him a visit. Sementara Arthur sendiri bersiap ingin melarikan diri keluar kota.
Namun belum sempat pergi, Carlos muncul, dan langsung menghabisi Arthur. Tak lama berselang, John Chase sampai, dan kaget melihat Arthur sudah tewas di dalam mobilnya. Carlos yang masih berada di sana, langsung menyerang John Chase. Sehingga baku tembak sengit, tak dapat lagi dihindari, sampai menewaskan detektif Sarah. Setelah berhasil membantai beberapa orang dari mereka, John segera membawa Lucy kabur. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak sengit, tak dapat lagi dihindari. Dalam aksi kejar-kejaran ini, sebagian besar dari mereka berhasil John habisi. Tak lama kemudian, Frank pun datang, berusaha menghabisi John dan Lucy. Akan tetapi, John dan Lucy berhasil menghindar, dan berlari menuju ke tengah hutan. Kemudian, Frank mengumpulkan para anak buahnya yang masih tersisa, dan juga beberapa rekan bisnisnya. Mereka akan melakukan pemburuan, yaitu menghabisi John dan Lucy. Yaitu dengan mengikuti jejak langkah John dan Lucy, yang berlari menuju ke tengah hutan. Ternyata John membawa Lucy bersembunyi ke rumah pamannya yang berada di tengah hutan. Ternyata John memang sengaja memancing kelompok Frank mengejarnya di hutan ini. Karena di hutan ini, John dan si paman akan jauh lebih mudah untuk menghabisi kelompok Frank. Di dalam perjalanan, Lucy hampir saja dipatok ular, tapi berhasil ditolong oleh John. Trust you with my eyes closed. Kemudian, John membuat sebuah perangkap dengan menggunakan ular tersebut. Tak lama kemudian, kelompok Frank pun masuk ke hutan tersebut untuk memburu John dan Lucy. Seorang anak buah Frank tewas dari jebakan perangkap ular yang dipasang oleh John sebelumnya. Singkat cerita, John bertemu dengan si paman. Kemudian, John pun langsung bercerita terkait kelompok Frank yang ingin memburu John di hutan tersebut. Mengetahui akan hal tersebut, tentu si paman tidak akan tinggal diam melihat keponakannya dalam bahaya. Saat itu juga, si paman membawa Jack untuk membuat beberapa jebakan guna menyambut kedatangan kelompok Frank. Setelah jebakan selesai dibuat, John langsung menuju ke tengah hutan untuk memancing sebagian anak buah Frank menuju ke sebuah gedung kosong yang terletak di tengah hutan. Sementara Lucy dan si paman akan tetap berada di gubuk ini. Tak lama kemudian, Frank dan para anak buahnya sampai ke gubuk si paman. Kemudian, Frank menugaskan 2 orang anak buahnya untuk memeriksa gubuk tersebut. Si paman yang melihat itu langsung menembak gubuk tersebut, yang sebelumnya sudah ia pasang sebuah alat peledak. Alhasil, 2 orang anak buah Frank tewas dalam ledakan tersebut. Frank yang murka, langsung mengajak sebagian anak buahnya untuk mengejar Lucy dan si paman yang berlari menuju ke tengah hutan. Sedangkan Carlos dan yang lainnya mengejar menggunakan sebuah helikopter agar lebih mudah melihat target. Berpindah ke John, yang sengaja keluar dari persembunyian, agar dilihat oleh Carlos, yang berada di dalam helikopter tersebut. Carlos yang melihat John, langsung menugaskan anak buahnya, untuk menyerang John. Kemudian, John sengaja memancing kelompok Frank, mengejarnya sampai ke sebuah gedung kosong. Karena di gedung tersebut, sudah terpasang beberapa jebakan untuk menyambut kelompok Frank.
lama kemudian, Frank dan para anak buahnya sampai, dan langsung masuk ke dalam gedung tersebut. John yang berada dalam posisi bersiap siaga, berhasil membantai sebagian dari mereka. Pada saat yang sama, Lucy dan si paman datang, dan berhasil membantai 2 orang dari mereka. Sementara itu, John berhasil membantai Carlos. Alhasil, mereka semua berhasil John bantai, dan yang tersisa hanya Frank. Frank semakin murka kepada John, yang telah menghabisi Carlos. Tangan kanan yang sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Kemudian, John dan Frank terlibat baku tembak sengit. Di suatu kesempatan, Frank berhasil menembak si paman, dan berhasil menyandra Lucy. Frank mengancam akan menghabisi Lucy, apabila John tak segera menjatuhkan senjatanya. John yang seorang mantan elit khusus, tentu tidak akan menyerah begitu saja. Sampai pada akhirnya, John berhasil menghabisi Frank, dengan menggunakan sebuah granat. Setelah semua bandit tewas, dendam John dan Lucy pun tuntas, kemudian film pun selesai. Hello, pretty lady. Leave me the hell alone. Will. Oh!